Ya kalau kita lihat semua keputusan wasit itu betul. Yang mana yang mau kita bicarakan? Kartu merah? Ya, saya setuju-setuju saja karena tadi kan sempat juga saya lihat di TV itu memang kaki si Ramadan Sananta tuh. Tapi maksud saya setelah kejadian itu anak-anak itu kan tidak tahu itu offset atau tidak. Nah itu berpengaruh ketika mereka menganggap itu memang gulsa. Itu berpengaruh secara mental. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan pecinta sepak bola Indonesia, kawan-kawan pecinta timnas Indonesia. Di cuplikan awal video ini saya mengutip dari salah satu wasit Liga Indonesia itu Jimmy Guru ya, bahwa yang diwawancarai oleh TV One bahwa beliau sebagai pernah punya lisensi wasit FIFA yang sampai saat ini mengatakan bahwa keputusan wasit itu sudah tepat pada Uzbekistan melawan Indonesia. Sebelum itu, saya pribadi mengatakan bahwa sangat bangga dengan timnas Indonesia sampai sejauh ini, sampai ke semifinal Piala Asia U23, dan dimana kita masih punya peluang untuk dapat berlaga di Olimpiade Paris 2024 ya, yang dimana memperebutkan juara ketiga nanti melawan Irak ya, karena di hal yang sama juga setelah Indonesia lawan Uzbekistan, Irak versus Jepang 2-0 juga. Jadi yang sudah pasti masuk final Olimpiade adalah Uzbekistan dan Jepang yang akan mereka akan beradu di final, dan ini menjadi final beruntun Uzbekistan di Piala Asia U23, karena sebelumnya di Piala Asia U23 kalau nggak salah mereka juga masuk final, bahkan juara ya ketika lawan Vietnam, dan disitulah masa Vietnam. Oke, kita harus apresiasi apa yang dilakukan, yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia itu benar-benar semua bahwa sangat luar biasa, sangat melebihi ekspektasi yang ditargetkan. Tadinya saya sangat berpikir bahwa timnas Indonesia ya kali cuma sampai 8 besar aja, dan terus bahkan lolos grup aja itu udah suatu capaian yang sangat luar biasa, yang dimana kita emang bergabung dengan grup neraka ya, ada Australia, Jordan sama Kanada, bahkan sampai mencapai 4 besar itu sangat di luar ekspektasi, bahkan lebih ekspektasi, dan kita harus akui bahwa kita sangat luar biasa. Nah, sedikit kita bincang-bincang mengenai jalannya pertandingan antara Uzbek melawan Indonesia semalam, yang dimana sosial media diramaikan dengan hasil dari pertandingan ya, karena harapan kita adalah kita masuk final dalam sejarah pertama kalinya masuk otomatis Olimpiade, yang dimana memang di beberapa tempat ya di seluruh Indonesia itu mengadakan nobar, bahkan banyak bupati-bupati yang mengadakan nobar di Polres, bahkan di tempat asal saya di Sukabumi, Kapolres sama di Polres mengadakan nobar. Tempat saya saat ini domisili di Jawa Timur mengadakan nobar, terus di Senayan dan sebagai pres karya harapan jutaan, puluhan ratusan juta masyarakat Indonesia untuk bisa masuk ke final. Namun kita menghadapi Uzbekistan, hadangan sangat luar biasa dari Uzbek, yang dimana memang Uzbek ini salah satu tim yang sangat kuat sekali saya melihat ya. Dan di sosial media ramai itu adalah keputusan wasit. Saya sengaja ambil tadi Pak Jimmy tapi itu dulu ya, soal cuplikan bahwa wasit dalam kita ya sah-sah saja sih ya, teman-teman semua punya pendapat berbeda, tapi saya lebih kepada mencoba untuk berpikir seobjektif mungkin dari pertandingan. Walaupun emang saya juga kecewa dengan hasil pertandingan, tapi kita harus mencoba untuk berpikir objektif. Apakah ini karena wasit? Menurut saya tidak, karena wasit beberapa keputusan yang dianggap oleh kita di sosial media dan sebagainya, ada pertama keputusan pelanggaran yang dianulir yang tidak menjadi pelanggaran oleh VAR. Itu di babak pertama dia menganggap hitam, ya itu udah dianggap pelanggaran, tapi dicek oleh VAR
cetak gak belakang. Tadinya saya berpikir itu adalah penalti tertinggal itu. Yang kedua adalah yang paling fundamental adalah golnya Ferrari itu dianulir oleh VAR, yang dimana emang awalnya wasit utama kita yang dari Cina itu udah mengesahkan gol, tapi ada komunikasi dari wasit VAR bahwa boleh dicek dan ternyata tidak jadi gol, dan itu membuat kita sangat diprank oleh VAR tersebut seluruh Indonesia. Yang ketiga adalah keputusan VAR dari kartu merah Rizky Ridho, di mana emang awalnya wasit akan melanjutkan permainan, tapi dicek oleh VAR, akhirnya Rizky Ridho kembali mendapatkan kartu merah. Secara objektif mungkin oke, pada match ini kita banyak dirugikan ataupun dirugikan dalam arti memang sesuai dengan keputusan dan sesuai kick off lautnya oleh VAR, sangat kecewa. Tapi kita juga bisa melihat ketika kita melawan Korea itu kita juga diuntungkan juga dengan oleh adanya VAR. Kita tidak bisa memungkiri bahwa VAR ini kadang menguntungkan buat kita, kadang menguntungkan buat lawan. Ketika melawan Korea kita sangat diuntungkan, dijauh ulang oleh VAR golnya Korea, kartu merahnya Korea ditinjau ulang. Ketika kita melawan Uzbek, dilihat pemain kita beberapa hasil keputusan ditinjau ulang oleh VAR, dan dalam arti VAR ini emang pertandingan ini betul-betul dikontrol penuh oleh tim wasit ya. Artinya saya pribadi sangat kecewa dengan hasil pertandingan karena kita kalah, tapi kita mesti berpikir objektif bahwa VAR tidak bisa kita menyalahkan wasit, karena di sosial media itu bahkan ada yang centang biru sosial media artis mengatakan kita dikalahkan oleh VAR. Ya, kita tidak bisa begitu, karena VAR itu adalah instrumen wasit untuk memastikan keputusan yang lebih mantap gitu ya. Dan dari Pak Jimmy dan oleh Pak yang diwawancarai oleh bisa dicek di TV One, Jimmy dan mengatakan bahwa itu semua udah tepat. Saya pribadi yang bukan secara manusia awam itu tepat, kartu merahnya Rizky itu tepat. Ya golnya Ferrari karena yang dianggap offside itu udah kakinya, itu tepat juga, kecuali kalau tangannya kalau tangan itu tidak offside tidak hitung, tapi di kaki itu tepat. Nah, kita mesti kasih kredit poin juga buat Uzbekistan. Harus diakui bahwa Uzbekistan bermain sangat bagus, super. Permainan mereka sangat bagus. Emang mereka betul-betul menguasai pertandingan. Jadi permainan mereka itu dari kaki ke kaki, terus possession football, kuat dalam pegang bola. Ketika mereka tidak pegang bola, pemain kita yang pegang bola, mereka pressnya kuat banget. Makanya wajar sangat masuk ke akal kalau seumpama ya teman-teman semua, sejauh ini Uzbekistan adalah tim yang paling, bahkan belum sama sekali kebobolan artinya masih melawan. Itu sangat wajar karena mereka sangat kuat dalam pressing, sangat kuat dalam pegang bola, dan mereka adalah tim yang paling subur sejauh ini dengan 14 gol total. Gila banget, sangat masuk akal karena emang pegang bola mereka kuat banget, finishing mereka bagus banget gitu. Jadi harus dikasih kredit juga. Uzbekistan bermain sangat bagus, sangat rapi. Bahkan di babak pertama saya lihat ya dari Rapang.com statistik, ball possession itu 38 banding 62% babak pertama, dengan total shootnya 11 shoot, sedangkan kita mempunyai 2 shoot. Akurasi passingnya itu sampai 83% untuk Uzbek. Harus diakui Uzbek sangat luar biasa permainannya. Dan mohon maaf, ya harus objektif di saat ini. Jujur, Indonesia mainnya tidak sebagus ketika melawan Jordan sama Korea Selatan, jauh. Dan saya akui Indonesia bermain jelek. Ketika pemain kita pegang bola, kadang-kadang kita sangat mengambil keputusan orang mau dikemanakan, yang dimana emang wajar langsung di pressing sama pemain Uzbek, bola hilang gitu ya. Jadi nah mungkin terciptanya gol Uzbek yang pertama itu kan
berawal dari gak lama setelah dianulirnya gol siapa sih Muhammad Melani. Kita sangat senang semua, bahkan saat itu sama istri waktu itu. Kejadian ini cek itu menentukan mental kita sedikit terganggu. Akhirnya di sisi kanan Pratama Rahat pemain Uzbek kasih crossing gol pertama tercipta. Gol pertama itu emang di antara dua pemain ya yang cetak gol itu crossing sangat bagus. Terus untuk gol kedua emang itu sih sebenarnya sih itu miskomunikasi antara Pratama Arhan dengan Kanto ya. Sebenarnya bang gol itu emang masih bisa dijaga oleh Arhan, tapi Arhan ya itu kan gol berdiri. Artinya harus diakui bahwa Uzbekistan lebih bagus daripada kita. Dari segala ini saya pun juga kaget. Saya nonton Uzbekistan ketika lawan Arab Saudi itu di babak kedua ya, ngeri banget pemainnya. Pas full nonton Uzbek lawan Indonesia, sumpah pegang bola kuat, akurasi passing kuat, sangat percaya diri walaupun di hadapan ribuan penonton kita. Tapi kembali lagi kita harus tetap dukung pemain kita bahwa masih ada peluang lolos untuk Olimpiade dan kita akan melawan Irak. Masih ada peluang saya kita akan memenangkan lawan Irak ya, karena Irak juga ya tim Timur Tengah itu ya sama ya, cuma Irak juga di laga medali juga kan Irak yang sangat disayangkan ada Rizky itu, karena sejauh ini Rizky itu adalah pemain yang sangat vital banget mainnya, ketenangannya, ambil keputusannya, baca bola atasnya sangat bagus. Tapi saya Rizky itu tidak bermain di lawan terus Irak nanti, dan mungkin ini menjadi PR Sintayong untuk menggantikan peran Rizky itu, mungkin si Justin Beckham gitu. Terus juga secara keseluruhan ya kalau saya lihat total match ini full time total Uzbek itu mencatatkan 28 total shoot on targetnya 4 ya, memang sih mereka banyak shoot itu banyak. Kita total shootnya 4 gak ada yang on target. Dan semalam terlepas dari 2 gol itu masih untung kita hanya kebobolan 2 gol. Saya menghitung ada 4 tembakan yang mengenai tiang, bahkan ada beberapa peluang yang sudah benar-benar bisa menjadi gol digagalkan. Artinya apa ya, harus diakui Kevin Boyne pertahanan kita cukup sangat bagus juga sih, sangat bagus. Sebelum kejadiannya Rizky Ridho sama golnya Melali di handle sangat bagus, karena di babak pertama kita mampu menahan imbang ya. Tapi bahkan saya berpikir apa jangan-jangan ini gawang Indonesia ada yang jaga, istilah kalau ditangkap itu dukun yang kuat tinggi saja kan. Cuma bisa dilihat itu banyak bola-bola yang bisa menjadi gol 100% tidak jadi gol. Saya kalau nggak salah mencatat ada 4 mengenai tiang Mistah dapat yang kanan, yang kiri, bahkan di gol kedua itu kan sempat mengenai tiang dulu ya, atau banyak itu sih. Jadi ya buat kita tetap mesti optimis, kita berpandangan ke depan bahwa saya pribadi kita tidak boleh menyerahkan wasit, karena wasit sudah mengambil keputusan yang sangat tepat, karena memang pertandingan ini dikontrol penuh, dibantu oleh wasit VAR juga ya, walaupun emang hanya wasit VAR pertama yaitu ada Thailand nggak pengen Indonesia menang, tapi kan ya ketika lawan Korea Selatan ya sama aja dong. Begitu sih ya, ya diakui sejak sampai sejauh ini ya timnas kita sangat hebat sekali sih. Artinya nanti Sintayong sudah diperpanjang di tahun 2027. Saya kan beberapa tahun sekali ya, Asia nomor 3, artinya mungkin Sintayong masih bisa ikut Piala Asia nomor 3 di edisi selanjutnya, ataupun Sintayong akan kembali mencetak sejarah dengan negara kita, membawa timnas kita ke Piala Dunia senior, karena kita masih punya pertandingan kualifikasi Piala Dunia. Sisa 2 pertandingan dan kita ada kemungkinan bisa berlanjut ke babak 3 ya, dengan kualitas mandiri pemain yang ada, karena pemain
usia U23 juga, pemain senior juga banyak seperti itu yang dan sebagainya. Oke, bincang-bincang mengenai konten bincang-bincang sepak bola aktivitas ya cukup ya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton, dan saya doakan supaya teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya dilancarkan sehingga kedepannya bisa menikmati sepak bola, tontonan sepak bola Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum.